Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Baik, kita di malam hari ini kita berkumpul di kediaman rumah Pak Yai Rojikin, Blitar. Dan ini para pencari Tuhan semua ini. Baik, kita di channel Bocah Sabiasa kita berkumpul berdiskusi membahas tentang makrifat yang ilmiah agar yang menonton nanti bisa menjadi edukasi lah bagi mereka yang melihat. Mungkin yang pertama-tama perkenalan dulu, monggo Pak Om. Bagi yang belum kenal sampean Om di channel Bocah Sabiasa. Assalamualaikum. Salam. Salam budaya. Perkenalkan, Doni dari Sidoarjo. Beliau seorang spiritualis, Boten. pencari Tuhan season 1. Nah, ini yang kedua. Kang, perkenalan. Kang di Surabaya. Spiritualis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu pangestu. Lah, ini juga seorang tokoh pencari ketuhanan juga ini. Monggo diperkenalkan. Saya Andi dari Midangan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau ini tak lupa lagi yang punya hajat rumah ini, Bapak Yai Rojikin. Iya. Nah, Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, sejahtera untuk kita bersama. Ya, Pak Rojikin saking Blitar, sandingnya Mbah Karno. Masya Allah. Ini kebetulan Pak Karno. Amin. Ini kami membuat video agar bisa membuat para pemirsa yang awam agar tahu makrifat itu adalah ilmiah wa amalia. Jadi monggo barangkali ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dijawab sama Pak Yai Rojikin menawi saged anu. Menawi saged yang penting saged diutang. Lah niku menawi hadise banyak orang-orang itu sholat tapi sesungguhnya tidak sholat, itu hadis apa Quran itu? Malah diancam neraka wel itu ya. Oh, nggih. Iya, banyak orang sholat tapi tidak utawa yang orang sholat diancam neraka wel, apa banyak orang sholat tapi bagaikan buih toh, bagaikan buih yang tidak ada artinya itu. Itu ayat Quran Lek apa hadis? Orang menemukan wijeng kuwi. Lek kuwi kira-kira apa ya? Mungkin hadis mungkin. Lek Quran Bunyinya itu gimana Kim? Bunyinya? Aku sendiri belum belum. Mungkin dari saudara-saudara ada pertanyaan? Tapi kalau intinya ya insya Allah tahu maksudnya. Maksudnya dimaksud banyak orang sholat, gitu. Tapi sholatnya itu ibaratnya tidak ada harganya. Bagaikan buih kan untuk segoro, ibaratnya tidak ada artinya sama sekali. Itu orang gambarannya ya orang sholat, orang syariat lah. Sholat yang belum nyambung atau tidak nyambung karena itu. Belum nyambungnya itu karena gimana Pak? Karena ya belum menemukan wasilahnya itu. Kan di Quran perintahnya itu wajib kan menemukan wasilah. Kurang lebih punya Quran seperti ini kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu harus melalui menemukan dulu wabtagu ilaihil wasilah. Ibtagu itu fi'il amar, suruh mencari. Kalau perintah dari Allah berarti wajib fi'il amar itu kan. Apa itu wasilah? Yang namanya wasilah itu sambungan kan, sambungan untuk menyambung kepada Allah.
Kenapa kita harus menggunakan sambungan? Karena itu sistem Allah, untuk berhubungan dengan Allah harus melewati sambungan, itu tidak bisa ditawar. Setelah menemukan sambungan, terus wajah itu fisabilihi, dan jihadlah, bersungguh-sungguhlah di jalan itu setelah kamu temukan kan, la'alakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang beruntung, kan seperti itu. Kalau dijabarkan tentang wasilah ya panjang nanti. Panjang. Wasilah itu kan sama dengan rasul. Sistem rasul atau sistem wasilah itu tidak ditawar, itu dalam Al-Quran sudah ketentuan mutlak dari Allah. Untuk Allah itu berhubungan dengan manusia atau manusia dengan Allah. Mungkin Seperti Pak itu Andi sementara, ya. ada pertanyaan apa gimana? Monggo kita sharing-sharing santai wae. Sambil merokok sama ngopi. Kang Di monggo dipertanyakan selaku pelaku kejawen spiritualis Saya tambahkan kejawen. sedikit ya. Gimana? Nah, karena Allah itu, kenapa Allah itu membuat sistem rasul atau utusan, itu saya genapi biar sampai titik ya. Ya. Karena manusia itu kan di dunia, di alam yang terbatas, terikat ruang waktu, relatif berubah-ubah kan. Nggih. Terus Allah sendiri di Malik Yaumiddin, jadi yang Fatihah kan, katanya Malik Yaumiddin berarti kerajaan tertinggi akhirat, puncak Malik Yaumiddin. Alamnya qadim, tidak terbatas, maha mutlak. Mosok yang maha mutlak, tidak terikat ruang waktu, sifatnya terbatas, bertempat pada yang terbatas, nggak mungkin kan. Allah menempati makhluk pun tidak mungkin kan. Jadi harus pakai sambungan, mendarahkan Allah itu tidak di sini, maka Allah itu pakai sistem. Yang sementara akhir zaman ini sistem itu yang hilang, sehingga manusia dengan Tuhannya itu tidak ada hubungan, tidak tersambung, sehingga kehidupannya ya tidak terpimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Sambungan Kang Di monggo. Seperti itu. Kenapa ibaratnya harus wasilah, harus rasul, harus melewati itu, karena Allah tidak ada di dunia ini. Gitu nanti. Mungkin ini ada pertanyaan dari kami selaku yang moderator lah istilahnya, lucu-lucuan nih. Itu banyak ulama yang menceritakan agama, tapi apa istilahnya itu hanya sekedar diucapan saja, tidak sampai ke kerongkongan. Itu hadisnya bunyinya apa? Itu saya belum menemukan hadisnya juga. Belum juga. Mungkin yang lain. Itu perlu dicari nanti. Belum sempat mencari itu. Kalau intinya ya ulama itu cuma menjelaskan di dunia aja, tidak menjelaskan tentang ketuhanan atau menyambung pada Tuhan. Sehingga tidak bisa dikatakan ulama billah atau ulama waris atau walia mursyida, nggak bisa. Karena ulama waris, ulama billah, walia mursyida itu kan sama kan, sama, yang membawa nur, gelombang nur dari Allah, seperti itu. Melewati beliau yang membawa gelombang nur yang diwariskan para nabi, itu maksudnya yang diwariskan nabi. Jadi kesimpulannya itu harus melalui sistem ya, sistem wasilah ya, atau sambungan. Dan Sistem pada sambungan. akhir zaman ini sistem wasilah itu yang tersebut hilang. Ya, itu yang hilang, sehingga manusia itu tidak bisa berhubungan dengan Allah karena sambungannya hilang. Bagaimana menyambung, sehingga kehidupannya nggak terpimpin, nggak terpimpin. Dipimpinnya yang mimpin nafsu dan setan, karena nggak terpimpin Allah. Begitu toh. Sehingga kan dunia rusak. Ganti nggih. Nggih. Rahasianya ada di ini ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka sesungguhnya aku, ini Gusti Allah sematun, aku lebih dekat kepadamu daripada Urat leher. Nas Quran. Itu aja rahasianya sebenarnya. Nggak jauh. Kalau mau mencari, sesungguhnya siapa yang mengenal dirinya. Tapi
tapi tidak bersentuhan nanti ya. Tidak jauh dia tapi tidak bakal mengenal bersentuhan. Tuhannya. Lebih dekat. Karena saking dekatnya sampai-sampai nggih nun sewu nggak terlihat. Contohnya gini aja. Ini tangan nggih. Ini tangan nggih. Lah kalau posisi segini ini masih bisa dilihat. Tapi kalau sudah begini ini Nggak kelihatan. bagaimana zaman melihat? Sesungguhnya dia ada. Namun jenengan mboten saged melihat. Saking dekatnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengenal itu yang dekat itu nggih? Kenali dulu diri. Baru akan sampai pada Tuhan. Ini wajib dicari loh nggih. Berarti sebelum mengenali diri kita harus mencari guru ya. Guru pembimbing yang Istilah kejawen itu seperti apa, Kang? guru yang bisa membimbing itu cari oleh jenengan, cari oleh engkau yang pada diri guru tersebut sudah tidak menggunakan dunianya sebagai pakaian. Dia benar-benar meninggalkan ikatan-ikatan dunianya. Di hatinya sudah enggak ada kemelekatan dengan dunia, benar-benar lepas. Dia dikelilingi dunia, hartanya, istrinya, apa yang dia punya, tapi hatinya enggak terikat, enggak melekat itu pada hatinya. Kalau ini sudah renggang, dia sesuatu orang itu akan merdeka, enggak terikat oleh apapun. Nah, di sini rahasianya di sini. Dia akan mudah mengenali ya, bersinggungan, berhampir kepada Tuhannya, karena ini sudah tidak lagi melekat yang namanya dunia. Dia sudah meninggalkan itu. Cari oleh jenengan guru tersebut. Sederhana. Intinya mencari berarti kan Mencari, harus mencari dan dicari. Harus Terus dicari. kira-kira lebih cepatnya, kira-kira mencari itu gimana? Apa ya tanya yang mengatakan itu mungkin tahu. Nggih, Bang Dani. Betul. Yang mengatakan sering mengatakan itu biasanya tahu. Jadi mencari tahu tanya oleh yang mengatakan insya Allah dikasih tahu. Ngoten toh? Dikasih tahu. Secepat-cepatnya, karena nggih, karena kita ini sebagai makhluk nggak tahu kapan kita dipanggil kembali. Yang pertama. Yang kedua, sebelum semuanya terjadi, nggih. Lekas-lekas lho nggih. Biar nanti sesudah roh kita itu lepas, terpisah dari raga kita ini loh. Lepas gini loh nggih. Nggih ngeten nggih. Nggih. Ini bisa kembali ke rumahnya. Sang ruh ini kembali kepada yang maha ruh. Orang tua ruhaninya. Tempat sumber ruh itu dipercikan. Itu saja. Cepat-cepat. Cepat-cepat daripada terlambat. Kalau terlambat nanti kasihan. Itu ruh nggak sampai tapi nyanggrok nggih. Nuwun sewu. Nyanggrok ten pundi niku? Nyanggrok niku nggih duka. Kadang nggih nyanggrok ten wit gayam. Wah. Di pohon gayam itu kadang nggih nyanggrok ten jembatan, kadang nggih nyanggrok niku ten di rumah-rumah yang tua. Kasihan. Kasihan nggak bisa kembali karena dia nggak tahu jalan kembali. Dia nggak mengenali bapaknya. Untuk dia pulang, dia tidak mengetahui rumahnya untuk dia kembali. Kasihan ruhnya loh nggih, kasihan ruhnya. Mumpung ruhnya masih di jasad nggih. Nuwun sewu, cepat-cepat nggih. Mumpung masih hidup gitu ya. Mumpung nggih, soalnya tewas niku nggak ada di kalender. Tewas Nggih. Gak ada Entah di niku kalender merah ta. mengenaskan, entah mengenaskan baik atau dipaksa dan terpaksa. Ini nggak ada di kalender loh nggih, nuwun sewu. Enggal-enggal cepat-cepat. Mumpung belum, kalau sudah nggih sama nyesel. Pada saat ini keluar gini ini bisa nyesel loh. Ini membawa sifat asli ruh ya. Ini tetap sadar.
ini ya panik. Ini kalau sudah begini loh ya, cerat gini keluar ini bisa panik, dia bisa kaget, dan dia sadar sepenuhnya dia sudah keluar dari jasadnya. Nuwun sewu lho nggih. Untuk yang sudah pernah begini pasti paham kami loh ya, bukan saya bukan apa-apa, kami saya bilang. Kalau sudah pernah lepas begini pasti paham ini. Namun jika tidak, nggih monggo mriki kula critani nggih. Ini loh, ini penuh dengan kesadaran. Seperti halnya kita sadar begini loh bisa ngomong. Cuman kalau roh kita masih di jasad, yang ngomong jasad, nggih, yang ngomong ini melalui corong. Ruhnya nggak kelihatan karena ruhnya bersembunyi di sini. Kalau sudah ini keluar baru jenengan sedaya akan paham bahwa ini dan ini sesungguhnya terpisah. Ini dari bumi, ini dari yang maha ruh. Sebenarnya terpisah. Cuman orang jarang menyadari. Ini dua unsur yang berbeda. Yang satu dari bumi, yang satu dari yang maha ruh ini ya. Kayak batasannya. Lagi yang ruh ini lagi sembunyi di sini. Yang kelihatan jasadnya. Sama dengan halnya kabel itu loh. Yang kelihatan kabelnya toh. Iya. Tapi setrumnya nggak kelihatan. Nah, jenengan pengen tahu setrum, nggih monggo dijilat. Jadi kabel itu dijilat gini loh. Baru sampean tahu. Setrum. Ada setrumnya. Manusia itu ada rohnya. Ternyata ada rohnya. Nggak percaya? Silahkan keluar dulu. Dan ini lebih sadar daripada ini, daripada jasadnya. Ini sadar sekali nanti. Kalau nggak percaya silahkan, mau dicoba boleh sama saya nanti. Saya yang awal nanti. Saya yang awal. Jangan khawatir nanti. Kalau nggak bisa kembali saya ngembalikan. Silahkan. Nggak apa-apa boleh. Tapi keluar sendiri apa bisa? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Harus melalui guru ya. Harus melalui profesional saya bilang. Ahlinya. Dia yang kompeten di bidangnya di hal-hal itu. Namun jika tidak, kalau takut ya jangan. Kalau berani nggak apa-apa silahkan. Supaya jenengan sama-sama tahu lah, saya dan jenengan sama-sama tahu dan belajar. Karena ruh itu sebenarnya merdeka, independen, dan dia itu yang mewakili yang maha ruh itu nggak terbatas. Makanya saya bilang ruh itu jika dia bisa keluar dari jasad, dia sudah nggak lagi terbatas ruang dan waktu. Merdeka. Nggak terjajah. Berarti harus mahardika. Iya, merdeka ruhnya dulu, baru nanti ibadah itu bisa. Gitu. Bisa nyambung kehadiran ya. Bisa ngerti. Baru kalau sudah keluar itu nanti pasti akan kembali ke Tuhannya. Dia akan pencariannya di waktu masih hidup ya. Mencari Tuhannya. Dan itu nanti dicari saat sekarang loh, Ge. Kalau sudah di waktu masih hidup. Di waktu masih hidup sekarang loh, Ge. Mencarinya Tuhan ini loh, supaya ruh ini bisa ketemu yang maha ruh, bapaknya, rumahnya. Sekarang mencarinya, bukan besok. Kalau besok sudah keluar begini, saya pastikan loh, saya pastikan Bingung, nyanggrok. Dia nggak tahu jalan keluar. Umpama gini loh, sampai jenengan mau ke Tretes ya, atau ke puncak Bandung sana. Kalau jenengan sekalian, anda semua nggak pernah survei ke sana, pasti jenengan nyasar. Nggak akan tahu. Samanya gini loh, orang meninggal itu ya, orang meninggal itu sampean anda semua ini dalam posisi terang begini, terang ini dibungkus dengan karung, dibungkus dengan karung, diikat, dimasukkan mobil, jebret, dibawa ke tengah hutan, dilepaskan. Kira-kira loh, kira-kira sama tahu jalan nggak tahu. Itu loh fungsinya surveinya itu survei meninggal gitu. Sekarang surveinya meninggal itu sekarang pada saat hidup gitu. Kalau sudah mati nyasar pasti sesat, bukan sesat orangnya, pemikirannya atau jasanya, bukan, ruhnya sesat loh, bahaya ini kalau nggak bisa kembali, bahaya. Nunggu reinkarnasi lagi. Kasihan ruhnya sampean, ruhnya anda kasihan. Benar, ruh itu rahasianya Allah. Tapi ruh sampean itu kewajibannya sampean sendiri bisa kembali menghadap
ke yang maharuh. Mutlak loh ini ya, mutlak. Jangan disangkal. Kalau disangkal nanti yang terjadi sesat. Soalnya jenengan Anda sekalian pada saat hidup sekarang ini ruh masih di dalamnya jasad. Sama nggak survei, ya cobalah jalan-jalan supaya tahu jalan gitu loh. Ruhnya tahu jalan. Nah kalau nyasar gimana nanti? Ya karena nggak tahu jalan. Kalau ada yang Membimbing. Orang yang pro ya, profesional di situ nanti dibimbing, diarahkan, dijaga. Ruhnya itu nanti ada yang nuntun. Ini loh, untuk menembus langit. Menembus lapisan dimensi ini loh. Ini lapis. Ini dimensi ini lapis. Karena hanya yang sudah melakukan perjalanan yang mengerti itu. Namun jika perkataan saya diterima dengan akal, biasanya akal ini menolak karena sifatnya pikiran itu kontra dengan Hati. Namun ini nggak bisa disangkal. Kalau pikiran itu 10 atau 20% kadar power dan energinya loh ya, untuk menguasai diri kita 10 atau 20%. Yang 80 atau yang 90% di sini lebih kuasa ini daripada yang pikiran ini. Jadi kalau ada perkataan yang aneh, jangan dahulu lekas-lekas ditolak oleh pikiran. Yang baru, ada pernyataan yang baru, jangan lekas-lekas ditolak oleh pikiran. Dan jangan lekas-lekas diterima oleh pikiran. Sebab sesuatu yang baru nih ya, belum tentu kalau lekas-lekas ditolak oleh pikiran, belum tentu hal yang baru ini salah. Hal yang baru ini kalau ditolak oleh pikiran, belum tentu hal yang baru ini salah. Saring-saring dulu. Dan jangan lekas-lekas diterima oleh pikiran, karena hal yang baru ini belum tentu benar. Jadi sebenarnya manusia itu punya mekanisme kecerdasan spiritual ya, untuk yang namanya kolbu ini menyaring, memfilter, memisahkan mana residu, mana yang lebih ringan kadarnya. Dengan kolbu ya, saya dengan ini, kalau ini cenderung dia menyangkal, membandingkan, menimbang, nanti yang pada akhirnya justifikasi, menghakimi tanpa menggunakan ini penyeimbang ini. Sebenarnya kolbu manusia ini kalau diibaratkan ada di sini, tapi sebenarnya kolbu itu memiliki kesadaran. Nah, kesadaran ini yang menjadikan kusir. Apa itu kusir? Pengendali. Kita ini punya kuda ini 4 ini. Ada warna merah, warna hitam, warna putih, warna kuning umpama kata. Ini tetap kita yang mengendalikan. Jadi yang mengendalikan itu kesadaran. Di mana letak kesadaran? Ya di ruh itu sendiri. Sebab ruh memiliki kesadaran yang namanya kesadaran ruh. Itu mengendalikan yang namanya apa? Sifat 4 ini. Amarah, luama, Sofia, mutmainah. Ini harus dikendalikan oleh yang namanya kesadaran. Bukan kesadaran dikendalikan oleh 4 ini. Nggih. Tuh. Jangan sampai kita terombang-ambing, apalagi dengan yang namanya pikiran atau akal. Itu digunakan untuk membaca ya. Membaca apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita raba. Itu hanya saya bilang alat ya untuk kita bisa mengenali yang namanya dunia ini, alam 3 dimensi kita. Itu yang banyak dipelajari loh ya. Namun kita mempunyai kecerdasan spiritual yang itu ada dalam kendali penuh nurani, kolbu, hati,
jiwa, perasaan, itu software loh ya, halus. Itu untuk yang lainnya mudah sih, nggak sesulit, nggak sesusah jika ruh kita keluar dari raga ini dalam keadaan bodoh dan tidak mengenali tempat kembalinya sang Bapak Ruh, Sang Pencipta ya. yang Maha Ruh itu sendiri. Kita akan kembali ruh kita. Jadi sebelum meninggal ya surveinya sekarang. Nanti kalau surveinya sekarang kita tahu jalan untuk ke sana. Namun jika tidak survei sekarang, nanti kesananya kesasar-sasar. Kasihan ruh itu sudah sendirian, nanti kalau keluar dari raga sudah sendirian, sudah nggak pakai baju, sudah kesasar, sudah kehujanan, sudah masuk angin, sudah ngereges, sudah sakit. No, jangan. Disayang ya ruhnya ya. Jangan sampai sakit, sebab ruh itu kalau keroan gini sudah nggak terasa. Nggak bisa dikerokin ya. Sewu sudah nggak bisa dikerokin supaya ruhnya sembuh, tetap sakit nanti, kasihan. Monggo silahkan. Terima kasih sebelumnya. Mungkin ada tambahan Pak Rajikin. Ya tambahannya memang kita di dunia menembus alam yang diuraikan Pak Di tadi kan, ya menembus alam akhirat kan. Sedangkan di Quran sendiri diterangkan surat Ar-Rahman ya. Ya ma'syarul jinni wal insi mastata'tum min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultanim mubin, yang artinya wahai jin dan manusia itu tidak bisa menembus alam langit dan alam bumi. Ini beda alam, ada batasan di situ. Manusia dan jin tidak bisa menembus, kata Allah. Kecuali ya, kecuali dengan sultanim mubin. Sultan itu ya Allah yang maha merajai, yang mungkin yang maha jelas. Jadi tanpa ada unsur mutlak dari Allah yang diberikan kepada kekasihnya, seorang wali mursyid atau ulama billah atau ulama waris, yang semuanya itu terangkan dalam Al-Quran kan, wali mursyid. Maka di situ di Quran sendiri mayahdillahu fawal mutadi wa mayudlil falam tajidalu wali mursyida. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki mendapat petunjuk, mayahdillahu fawal muhtadi, dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi wa mayudlil, barang siapa yang tidak dikehendaki Allah tidak dapat petunjuk, falam tajidalahu wali mursyida, dia tidak akan diketemukan oleh wali mursyida. Wali mursyid, wali yang membawa gelombang mutlak dari Allah. Jadi yang bisa menembus langit dan bumi, menembus alam roh ya itu wali mursyida atau yang membawa gelombang mutlak dari Allah ya dia. Tanpa itu manusia tidak bisa, jin tidak bisa. Di situ terangan dalam Quran itu jelas. Maka harus itu Mencari ya. Iya mencari. Dari awal tadi juga mencari. Enggak mencari ya berarti tidak ada keinginan ibaratnya untuk kembali ilahi rojiun. Ilahi rojiun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang Maha Ruh, kata tadi diterangkan sudah jelas. Itu seperti itu. Mungkin ada tambahan dari lain. Nyimak Yai. Intinya gini aja. Pesan untuk yang menonton Kang. Ini untuk close loh ya. Ya. Ini urgent, saya bilang paling berbahaya dan paling menyakitkan jika roh kita tidak bisa kembali. Wong kita itu ada karena diadakan, karena sebenarnya kita itu tidak ada. Jadi yang maha ada itu menghendaki kita untuk ada dan untuk wa inna ilaihi raji'un, artinya kembali, berawal dari yang maha ruh, nanti ruhnya itu kembali ke yang maha ruh. Saya nggak ngomong jasad karena jasad ada tempatnya di sendiri, di bumi inilah akan terurai nanti. Yang paling itu ruhnya, sebab yang bikin hidup, yang bikin bisa ngomong, berpikir, merasakan, membedakan, menimbang, itu ruhnya. Dan ruh itu kesadaran itu sendiri, full ruh itu kesadaran. Jadi mumpung dia masih diberikan kesempatan lekas-lekas,
silakan kalau ada pertanyaan nanti di komen, Kolom silakan. komentar. Di kolom komentar nanti dipersilahkan ya, nggak apa-apa bagi yang nggak masih apa-apa. penasaran mau mencoba atau benar-benar mau kembali Atau hubungin admin. mencari jalan kembali, sama-sama kita belajar mencari jalan pulang, sebab kalau nggak bisa pulang nanti kesasar, kasihan. Itu saja mumpung ada kesempatan. Jadi waktunya sebatas umur kita ya nanti ya. Sebatas Pada saat umur kita kita. masih hidup. Jadi like, umur kita Sudah umur jasad ini sudah habis ya enggak ada kesempatan kan. enggak Padahal berarti umur itu kepastian yang misterius berarti. misterius. Pasti datangnya misterius kapan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kepastian yang misterius. Nggak ada di kalender. Iya, kepastian Entah yang nanti misterius. meninggalnya karena sukarela atau terpaksa tetap meninggal. Jadi pilihannya mek dua Pak Adi. Ibaratnya dhisik lek cetok, maksudnya duluan kita ketemu bisa kembali ilaihi rojiun, atau keduluan umur jasad ini habis. Mati. Itu aja pilihannya. Ya. Ini tambahnya lagi, ada tambahnya loh nggih. Nanti seumpama jenengan anda semua meninggal dalam keadaan tidak bisa kembali, wa inna ilaihi rojiun. Nanti loh nggih. Kalau beruntung anda semua keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya yang menemukan jalan ini, metodologi ini, anak, cucu, cicit Anda nanti mungkin bisa menolongi Anda. Itu pun kalau anak, cucu, cicit Anda bertemu dengan jalan ini. Namun jika tidak, saya ngomongnya, saya nyampaikan sekarang loh nggih. Sekarang saat ini di sini. Namun jika tidak, sampean akan merugi karena apa? Ruhnya Anda semua nggak bisa kembali. Urgent nggih, urgent. Sebab tanggal tewas itu nggak ada di kalender. Secepatnya, sesegera mungkin, Bertobat. mumpung masih ada kesempatan. Mungkin sudah cukup Pak Yai Rojikin. Sementara ya sudah cukup. Oke. Panjang. Karena waktu sudah panjang dan alhamdulillah sangat ilmiah lah bagi nantinya yang menonton. Semoga ada bermanfaat dan mengedukasi untuk semuanya. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.